Bab 271. Dua pria parubaya menghampiri David, Mary, dan Hannah, yang satu tinggi dan gemuk, sementara yang lain pendek dan kurus. Salah satunya adalah Homer Mulligan, seorang sutradara terkenal yang mengarahkan film Mary, dan yang lainnya adalah Mar Wilson, yang awalnya mengobrol dengan Mary. Tan Mulligan. Tan Mulligan. Mary dan Hannah berteriak bersamaan. Mereka tidak menyukai Homer. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Meskipun Homer tidak berpengaruh seperti direktur yang mengadakan perjamuan hari ini, dia sudah menjadi direktur tingkat pertama di negara ini, dan seorang bintang muda seperti Mary tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika tidak, mereka tidak perlu bekerja keras mencari investor. Mereka bisa saja berhenti di tempat. Mary, saya ingin Anda bertemu dengan Tuan Wilson. Dia tertarik dengan film kita, kata Homer kepada Mary. Tan Mulligan, saya sudah bicara dengan Mes Ken, tapi dia sepertinya tidak tertarik dengan investasi perusahaan saya. Tuan Wilson berkata dengan tajam. Oh, apa yang sedang terjadi? Mary, mengapa Anda tidak bergegas dan meminta maaf kepada Tuan Wilson? Investor terakhir kami menarik diri karena Anda. Sekarang setelah kami akhirnya mendapatkan yang lain, Anda mencoba mengacaukannya lagi. Ada apa denganmu? Apakah Anda ingin membintangi film? Apakah Anda ingin berkarir di industri hiburan? Beritahu saya jika tidak, aku bisa membantumu. Homer memarahi Mary. Dia memandang rendah Mary. Dia tidak memiliki latar belakang dan tidak mau mengorbankan apapun, namun dia ingin berhasil di industri hiburan. Bisakah dia menjadi salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun di negara ini jika bukan karena Hannah, manajernya yang memiliki koneksi di industri hiburan? Bermimpilah. Namun, beberapa investor menyukai bintang muda yang bangga dan polos yang baru saja debut. Misalnya Pak Wilson yang ada di depannya. Mungkin itu memberi mereka rasa penaklukan dan pencapaian yang lebih baik. Tan Mulligan, saya telah menemukan investor baru. Mary berkata, melawan keluhannya. Siapa ini? Tanya Homer. Tan Liddell, dan dia siap untuk berinvestasi dalam film kita, kata Mary. Kotoran. Mary menyebut nama David sebelum Hannah bisa menghentikannya. Jelas sekali bahwa David adalah seorang penipu. Citranya saat ini untuk sementara bisa menipu Homer, tetapi bagaimana ketika dia harus mengeluarkan uang sungguhan? Begitu kabar tentang ini tersiar, Mary akan menjadi musuh publik di industri film, dan akan sulit baginya untuk mengubah nasibnya. Usahanya selama 2 tahun ini sia-sia. Mata indah Hannah memelototi David saat dia memikirkannya. Pria itu adalah pembuat onar dengan ketampanan. Kekuatan pikiran David yang kuat merasakan ketidakpuasan Hannah padanya, dan dia bingung. Aku benar-benar berinvestasi padamu. Mengapa Anda memperlakukan saya seperti saya musuh? Tidak ada alasan untuk itu, kan? Anda sangat baik kepada investor lain, tetapi mengapa Anda memperlakukan saya secara berbeda? Apakah karena saya menginvestasikan terlalu banyak uang? Perempuan. 1. Mereka makhluk yang luar biasa. Saya ingin tahu di mana Anda bekerja, Tuan Liddell, kata Homer. Saya tidak bekerja untuk siapapun. Saya berteman dengan Mes Ken. Saya mendengar dia membutuhkan investor, dan saya sendiri tertarik, jadi saya memutuskan untuk memasukkan sejumlah uang, kata David. Berapa banyak yang Anda siapkan untuk diinvestasikan, Tuan Liddell? Tanya Homer. David memang tampak luar biasa. Dia tampak sedikit lebih canggih daripada ahli waris yang biasa dia tangani. Jika Mary berhasil mendapatkan pewaris seperti ini, wajar jika dia menawarkan uang untuk membantunya. Tetap saja, dia perlu mencari tahu berapa banyak uang yang dia siapkan untuk dimasukkan sehingga dia bisa merencanakannya. Langkah selanjutnya. Akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikan semuanya sekaligus, tetapi kemungkinannya melawan dia. Memiliki ahli waris ini menghabiskan jutaan atau puluhan juta dolar dalam investasi sudah cukup baik, tetapi tidak mungkin mereka bisa membuatnya menginvestasikan 300 juta hingga 500 juta dolar. Tidak ada orang yang sebodoh itu. Hanya sedikit orang yang mau membayar sebanyak itu untuk seorang wanita. Tidak masalah berapa banyak yang harus saya investasikan. Tapi aku punya satu permintaan, kata David. Silakan, Tuan Liddell. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan investor kami, kata Homer sambil tersenyum. Jadi David ingin menjadi satu-satunya investor. Itu adalah situasi yang dia senangi. Memiliki satu investor tidak sama dengan memiliki banyak investor. Bab 272. Bagaimana jika mereka tidak setuju satu sama lain? Siapa yang harus mereka dengarkan? Seorang investor tunggal menyelamatkan banyak masalah karena mereka hanya perlu menyenangkan satu orang, yang lebih disukai bagi mereka. Bisakah saya mengganti direktur? David bertanya sambil tersenyum. Hah, Homer tampak bingung. Bukan hanya dia, tetapi Mary dan Hannah juga tampak terpana. Mereka tidak menyangka David akan mengajukan permintaan seperti itu. Homer segera mengerti. David pasti punya dendam padanya karena memarahi Mary sebelumnya. Apakah dia tidak mempermalukannya ketika dia memarahi wanita di depannya? Dia menyesalinya sekarang. Dia seharusnya meluruskan fakta terlebih dahulu. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Meskipun dia adalah kepala film, investor adalah inti dari proyek tersebut.
Tanpa uang investor, proyek tidak akan pernah maju. Sebaliknya, sutradara manapun dengan sedikit ketenaran bisa menggantikannya. Jika David memang menjadi pendukung film ini, dia bisa menggantikannya hanya dengan satu kata. Alasannya sederhana, proyek itu bisa berjalan tanpa dia, tetapi akan gagal tanpa investor seperti David. Keranjingan. Puan Liddell. Aku sebenarnya. Homer ingin menjelaskan, tetapi David memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Bisakah saya mengganti direktur atau tidak? David bertanya sambil menatap Mary dan Hannah. Kamu bisa, tapi... Sebelum Hannah bisa menyelesaikannya, David memukulinya dengan mengatakan, tidak apa-apa selama aku bisa menggantinya. Bukankah kamu manajer Mary? Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Investasi awal saya adalah $1 miliar. Saya akan mengisi ulang jika itu tidak cukup. Petik 2. Ponsel David berdering. Halo, David menjawab telepon dan berkata. Tan, Liddell, saya punya beberapa kontrak di sini untuk Anda tanda tangani. Apa kau di hotel, Hugo Carlos, kata ketua tim penanaman modal ibu kota. Saya di aula di lantai 60. Datanglah kemari. Kebetulan saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu, kata David. Oke, Tuan Liddell, beri aku waktu sebentar. Beberapa menit kemudian, Hugo datang terengah-engah kepada David. Dia tidak berani membuat bos besar menunggu. Tuan Liddell, ini beberapa dokumen yang perlu Anda tanda tangani, kata Hugo terengah-engah. Tanpa melihat sekilas pun, David mencoret-coretnya dan berkata, saya ingin berinvestasi dalam sebuah film dengan investasi awal $1 miliar dengan kemungkinan untuk diisi ulang nanti jika tidak mencukupi. Bicaralah dengan Hannah tentang kontrak. Saya tidak akan terlibat. Oke, Tuan Liddell. Jawab Hugo. Kemudian, dia menoleh ke Hannah dan berkata, halo, saya Hugo Carlos, Kepala Divisi Investasi Tuan Liddell di ibu kota. Dia tidak menyebut Islik International. Itu karena Islik International sekarang cukup terkenal di lingkaran investasi, dan David mengatakan dia tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dia adalah bos di belakang Islik International. Halo, namaku Hannah Clement. Hannah tergagap. Dia belum kembali ke akal sehatnya. Bagaimana David berubah dari penipu menjadi bos? Dari kelihatannya, investasi miliaran dolar bukanlah apa-apa baginya. Astaga. Bagaimana mungkin Mary bertemu orang yang begitu kaya? Dia masih muda. Dia tampan. Dan dia kaya. Bab 273. Homer membeku di tempat. Apa yang baru saja saya dengar David katakan? Dia akan menginvestasikan $1 miliar dulu. Dia akan mengisi ulang jika itu tidak cukup nanti. Jika dana tersedia, dia yakin film itu akan terkenal baik di dalam maupun di luar negeri. Pada saat itu, dia bisa mengambil langkah berikutnya dan menjadi direktur yang terkenal secara internasional. Meskipun dia sekarang menjadi direktur terkenal lokal, statusnya sangat berbeda dari direktur terkenal internasional, meskipun hanya ada satu kata perbedaan dalam judulnya. Lihat saja pemutaran perdana sutradara terkenal secara internasional. Daya tarik mereka lebih dari 10 kali lebih kuat daripada film-film yang dia rilis. Sepertinya dia telah dikeluarkan dari persamaan. Dia telah menarik tali untuk film itu. Namun, begitu uangnya ada, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dia lakukan begitu Hannah menghubungi penulis skenario dan produser untuk mencari sutradara baru. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kesempatan saya untuk dipromosikan menjadi sutradara terkenal secara internasional akan hilang di depan mata saya sendiri? Homer merasakan tekanan darahnya naik dan kepalanya terasa berat saat itu. Dia membenci mulutnya karena begitu kejam. Dia akan berlutut dan meminta maaf kepada David jika mereka tidak berada di depan begitu banyak anggota industri hiburan di sekitarnya. Dia tidak hanya menginginkan kesempatan, tetapi dia juga menginginkan pengampunan David. David adalah ahli waris yang kaya, dan dia telah menyakiti hatinya. Jika David memberinya masalah, diragukan dia akan dapat melanjutkan di industri hiburan. Hugo dan Hannah bertukar detail kontak. Mereka bisa menangani sisanya sendiri, jadi David meninggalkan mereka sendirian. Investasi kecil senilai sekitar $1 miliar tidak berarti apa-apa baginya, tetapi dia dapat mengembangkannya segera melalui investasi ini. Setelah masalah selesai, Hugo turun untuk melanjutkan pekerjaannya. Meski sudah waktunya pulang kerja, ia masih harus bekerja lembur untuk mengurus beberapa kontrak yang ia lakukan secara sukarela. Bagaimanapun, David membayarnya 5 kali gaji majikan sebelumnya. David mundur dan duduk di sudut. Homer berdiri tidak jauh dari David, bertanya-tanya bagaimana menemukan kesempatan untuk menjelaskan kepada David. Tuan Wilson sedikit malu, orang-orang ini bahkan tidak memperhitungkannya saat berdiskusi. Dia sedikit tidak puas pada awalnya. Lambat laun, dia menemukan bahwa David bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Dia tampaknya menjadi pewaris keluarga yang kuat. Cek ini. Aku akan pergi dengan patuh dan diam-diam. Hannah menarik Mary ke samping dan bertanya, Mary, bagaimana Anda mengenal Tuan Liddell? Hannah, bukankah aku sudah memberitahumu? Saya bertemu Liddell terakhir kali saya di Lake City.
Dia bahkan menyelamatkan hidupku, kata Mari. Bagaimana kau mengenalnya? Lebih spesifik. Tan, York menamparku 2 kali terakhir kali aku berada di Lake City. Dia juga ingin aku tidur dengannya. Tuan Liddell menyelamatkanku saat itu. Ketika kami bertemu di pesta amal lagi, dia tidak hanya menghabiskan 5 juta dolar untuk berdansa denganku, tetapi juga menghabiskan 100 juta dolar untuk lagunya sendiri dan menyumbangkan uangnya. Dia orang yang baik. Mari berkata dengan agak riang. Dia menyelamatkannya dari Tuan York dari Lake City. Dia juga memberikan lebih dari 100 juta dolar di gala amal. David harus menjadi pewaris dari keluarga kaya. Bab 274. Dia bahkan berpikir dia adalah penipu dengan ketampanan. Untungnya, dia tidak mengatakan itu dengan keras. Dia merasa dirinya memerah sekarang. Kenapa kamu tidak mengatakannya, kamu gadis terkutuk? Kata Hannah, sedikit tersipu. Aku sudah bilang, tapi sepertinya kamu tidak terlalu peduli. Hah, Hannah, kenapa wajahmu merah sekali? Mari bertanya sambil menatap wajah Hannah. Saya baik-baik saja. Aku akan pergi ke kamar kecil, ngobrol dengan Tuan Liddell. Hannah menutupi wajahnya dan melarikan diri. Hannah mencuci wajahnya di kamar mandi dan melihat dirinya di cermin. Meskipun dia sudah berusia lebih dari 30 tahun, sosoknya seperti gadis muda. Dia bahkan memiliki daya tarik dewasa yang tidak dimiliki gadis-gadis muda. Bahkan setelah mencuci wajahnya yang telanjang tidak lebih buruk dari selebritas biasa. Dia percaya diri tentang dirinya sendiri. Banyak pria muda menyukai wanita dewasa seperti dia. Namun, dia sepertinya tidak merayu David sama sekali. Apakah dia hanya menyukai gadis lugu seperti Mari? Dia juga tertarik pada pria yang hampir sempurna seperti David. Sekarang berusia 33 tahun, dia juga mencari seseorang untuk bersandar. Dia tidak berharap untuk memiliki akhir yang bahagia dengan pewaris kaya seperti David dan sebaliknya hanya berharap dia kadang-kadang memikirkannya. Akan lebih baik jika dia bisa punya bayi. Sayangnya, David sepertinya tidak begitu tertarik padanya. David tidak tahu bahwa seorang wanita dewasa dan cantik telah menatapnya. Namun, dia bukan satu-satunya yang memperhatikannya. Dia sekarang duduk di sudut menunggu upacara sumbangan terakhir sementara Mari berbicara dengannya. Homer mencoba datang beberapa kali, tetapi David dan Mari sibuk berbicara dan tertawa satu sama lain. Dia takut dia akan membuatnya kesal jika dia gagal menjelaskan dirinya sendiri ketika dia bergegas. Penayangan perdana film ini digelar untuk mengumpulkan para elit industri hiburan tanah air agar bisa berdiskusi tentang arah industri film dan menjalin networking dengan mitra bisnis. Tentu saja, dibutuhkan pembuat film yang kuat untuk mengumpulkan semua orang. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berusia 60-an berdiri di atas panggung. Dia adalah penggagas pertemuan ini, sutradara terkenal internasional, Jeffrey Hubbard. Selamat malam untuk kalian semua, dan selamat datang di pemutaran perdana ini. Setelah mengucapkan beberapa basa-basi, dia akhirnya turun ke bisnis. Kurasa kalian pasti penasaran dengan apa yang sudah kufilmkan kali ini. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah film dokumenter. Saya telah menghabiskan 2 tahun bepergian ke banyak daerah pegunungan yang miskin di negara ini untuk memfilmkan ini, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa semua yang ada di dalamnya adalah benar. Nikmatilah. Setelah Jeffrey selesai, film mulai diputar di layar lebar di belakangnya. Para tamu di aula berhenti berbicara dan mencari tempat duduk untuk menonton film. David terkesan setelah menyelesaikan film berdurasi 1,5 jam itu. Film ini berfokus pada betapa sulitnya bagi anak-anak di daerah pegunungan yang miskin untuk pergi ke sekolah. Banyak dari anak-anak harus meninggalkan rumah mereka pada pukul 4 atau 5 sebelum subuh untuk bersekolah. Mereka harus berjalan 3 atau 4 jam di gunung untuk mencapai sekolah yang rusak. Sekolah itu bahkan tidak memiliki pintu dan jendela. Angin musim dingin yang dingin bertiup, dan tangan, kaki, dan wajah para siswa menjadi merah karena kedinginan, tetapi mereka masih duduk di kelas dan belajar dengan giat. Beberapa sekolah kesulitan merekrut guru karena kondisinya yang buruk. Para guru di sana harus cukup tahu segalanya karena mereka harus mengajar seluruh silabus. Beberapa sekolah bahkan hanya memiliki satu kepala sekolah yang tertinggal, menjaga satu-satunya harapan bagi anak-anak di daerah pegunungan tersebut. Itu mirip dengan gala amal yang dihadiri David di Lake City terakhir kali. Namun, yang ini difilmkan oleh sutradara terkenal internasional, jadi jauh lebih berkelas daripada klip video 10 menit terakhir kali. Itu juga lebih berpengaruh dan lebih dekat ke hati. Banyak tamu wanita berlinang air mata pada akhirnya. Bab 275. Filmnya selesai. Jeffrey kembali ke atas panggung. Saya percaya semua orang sangat tersentuh setelah menonton film ini. Begitu juga saya. Saya juga meneteskan air mata berkali-kali selama pembuatan film. Jadi, saya telah memutuskan untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk membantu anak-anak ini. Saya ingin meminta Anda untuk mengulurkan tangan membantu dan menyumbang dengan murah hati untuk memberikan harapan kepada anak-anak ini. Saya, Jeffrey Hubbard, meyakinkan Anda bahwa setiap sen yang terkumpul malam ini dan yang diambil dari pendapatan box office film akan pergi ke setiap lokasi di film untuk membantu membangun sekolah yang dapat melindungi anak-anak dari angin dan hujan. Terima kasih.
Jeffrey membungkuk dalam-dalam kepada hadirin, yang disambut tepuk tangan meriah. David memiliki kilasan inspirasi saat dia bertepuk tangan. Bangun sekolah. Aku juga bisa membangunnya, kan? Poin mewah mungkin tidak bertambah ketika saya memberikan uang, tetapi saya dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang lain sebelum menyumbangkannya. Itu seperti bagaimana dia menyumbangkan $100 juta untuk gala amal di Lake City dan tidak mendapatkan poin mewah. Poin mewahnya juga tidak bertambah ketika dia memberi sepupunya, Lily, $100 juta. Namun, dia mendapatkan poin mewah ketika dia membeli 2 apartemen mewah South River International Residence untuk Bibi Sally dan Bibi Diana. Jika dia membangun sekolah dan menyumbang kepada penduduk setempat, dia bisa mendapatkan poin mewah. Dengan melakukan ini, dia tidak hanya akan membuat Eastleigh International terkenal tetapi juga mendapatkan poin yang melimpah. Yang terpenting, dia bisa membantu anak-anak di daerah pegunungan yang miskin di film. Dia dulu berpikir bahwa dia adalah anggota masyarakat akar rumput. Selain belajar keras, ia melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu untuk mencari nafkah. Setelah menghadiri 2 pesta ini, ia menyadari bahwa banyak orang menjalani kehidupan yang sulit dan memiliki kondisi belajar yang lebih buruk. Dia mampu, jadi dia ingin membantu sebanyak mungkin. Kemudian datanglah upacara penyerahan. Kode QR muncul di layar. Mereka hanya perlu memindai dengan ponsel mereka untuk mentransfer uang ke rekening publik. Mereka bisa meninggalkan nama mereka pada komentar ketika mentransfer uang. Selain itu, semua orang dapat mengawasi akun, dan akan ada daftar terperinci dari setiap transaksi. David juga menyalakan ponselnya dan memindainya. Dia menyumbangkan $10 juta tetapi tidak mencantumkan namanya. Uang hanyalah angka baginya sekarang. Dia tidak menyumbangkan lebih banyak uang karena takut menyebabkan masalah yang tidak perlu. Mereka akan melacaknya kembali kepadanya jika dia menyumbangkan terlalu banyak uang, dan apa yang paling dia takuti sekarang adalah masalah. Bahkan jika itu hanya $10 juta, itu masih sedikit lebih dari sumbangan tertinggi kedua dalam daftar. David kembali ke kamarnya setelah menyumbang. Pada titik ini, ada tambahan $10 juta tanpa nama dalam sumbangan. Mereka harus memasukkannya ke dalam daftar nama donasi. Jeffrey bertanya-tanya untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang maju untuk mengakuinya. Mary adalah satu-satunya yang tahu siapa donor anonim itu. Mary, apakah pendonornya adalah David? Hannah berbisik di samping Mary. Ya. Lalu mengapa dia tetap anonim? Karena dia tidak ingin terkenal. Dia sangat rendah hati. David memanggil Pearl dari kamarnya. Suara Pearl segera terdengar di telepon. Hai, Tuan Liddell. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana rekrutmennya, Nona Pearl? Tanya David. Sangat bagus. Eastleigh International sekarang memiliki hampir 500 karyawan, dan saya akan melepaskan beberapa. Kami tidak membutuhkan banyak orang di Springfield. Oke, tapi kamu harus melupakan apa yang kamu lakukan terlebih dahulu. Adakan konferensi pers suatu hari nanti dan katakan bahwa Eastleigh International sedang mendirikan yayasan amal dan mengalokasikan $100 miliar untuk membantu membangun sekolah di daerah pegunungan yang miskin di seluruh negeri. Hah, Tuan Liddell, apa maksudmu dengan itu? Saya dapat memahami melakukan amal, yang dapat membantu Eastleigh International, tetapi bukankah $100 miliar terlalu banyak? Saya pikir bahkan $1 miliar bisa sangat berguna. Kita tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu. Tidak apa-apa, uang hanyalah angka bagi saya. Saya hanya mencoba melakukan bagian saya dengan membantu anak-anak di daerah pegunungan yang miskin. Lakukan sesegera mungkin. Ambil kesempatan ini untuk membuat Eastleigh International sukses. Ini akan baik untuk pengembangan di masa depan. Oke, saya akan memulai persiapannya sekarang, Tuan Liddell. Kata Mutiara. Karena David telah mengatakannya, dia berhenti membujuknya. David sudah mengambil keputusan, dan dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Pearl sangat cakap dalam menyelesaikan sesuatu. Sore berikutnya, Eastleigh International mengadakan konferensi pers, dan banyak media kelas berat diundang. Pearl mengumumkan pada konferensi pers bahwa Eastleigh International Group telah mendirikan Yayasan Internasional Liga Timur, yang akan menginvestasikan $100 miliar untuk anak-anak di daerah pegunungan yang miskin di seluruh negeri untuk membangun sekolah yang dapat melindungi mereka dari angin dan hujan, serta segala macam fasilitas penunjang yang akan dilengkapi secara lengkap. Tidak hanya itu, Eastleigh International Foundation juga akan mensubsidi guru yang bekerja di daerah miskin masing-masing $2.000 sebulan. Berita itu seperti bom begitu keluar, membuat jutaan orang pusing dan mengambil alih berita utama di stasiun TV, platform online, dan outlet berita. Menghabiskan $100 miliar untuk membangun sekolah di daerah pegunungan yang miskin. Tahukah Anda berapa banyak uang $100 miliar? Apakah beberapa dari 1.000 perusahaan teratas dunia terakhir bahkan memiliki modal pasar $100 miliar? Betapa menakutkan. Dengan kata lain, Eastleigh International Group menyumbangkan jumlah yang setara dengan perusahaan yang berada di antara 1.000 perusahaan teratas dunia. Sumbangan sebesar itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Eastleigh International dulunya sedikit terkenal di dunia investasi, tetapi popularitasnya sekarang mendunia. Berbagai media berita juga bergiliran mempublikasikannya, membuat Eastleigh International benar-benar populer.
Orang-orang juga mulai menggali latar belakang Islik International, tetapi yang dapat mereka lihat hanyalah perwakilan perusahaan dan ketua Islik International bernama David Liddell, dan tidak ada informasi tentang David yang dapat ditemukan. Bahkan tidak ada gambar. Semakin sedikit mereka dapat menemukan detail tentang David, semakin misterius David muncul, dan semakin misterius dia muncul, semakin penasaran orang lain terhadapnya. David juga menjadi populer di kalangan elit teratas, tetapi mereka hanya mendengar namanya dan belum pernah bertemu dengannya. Hanya sedikit orang yang tahu siapa David sebenarnya. David menduduki puncak hierarki grup internasional Liga Timur, diikuti oleh manajer umum Pearl Warner. Segala sesuatu tentang Pearl dapat dilacak. Dia lulus dari Springfield University dengan gelar di bidang ekonomi dan manajemen dan kemudian bekerja untuk Golden Leaf Hotel di River City Provinsi South River sebagai manajer lobi. Akhirnya, pemilik Golden Leaf Hotel dan juga ketua Islik International, David mengakui kemampuannya dan mempromosikannya menjadi manajer umum Islik International. Bab 276. Islik International, sebuah perusahaan berusia 2 bulan, mendapatkan popularitas instan. Orang-orang juga bertanya-tanya berapa banyak uang yang dimiliki perusahaan karena mereka telah mengumumkan sumbangan 100 miliar untuk membangun sekolah. Banyak media juga mulai menghitung aset Islik International. Statistik ini bahkan lebih mengejutkan. Islik International memiliki aset hampir 400 miliar dolar, semuanya diinvestasikan dalam 2 bulan terakhir. Apa artinya itu? Islik International telah menginvestasikan lebih dari 300 miliar dolar dalam 2 bulan terakhir dan masih menginvestasikan miliaran dolar setiap hari. Itu semua uang sungguhan. Itu tidak sama dengan nilai pasar. Bisakah konglomerat bernilai triliunan dolar memiliki uang tunai 200 miliar dolar? Tentu tidak. Islik International menghabiskan uang sungguhan. Mereka telah menghabiskan lebih dari 300 miliar dolar dalam 2 bulan, dan sekarang mereka berencana untuk menghabiskan 100 miliar dolar lagi untuk amal. Itu lebih dari 400 miliar dolar. Berapa banyak uang yang dimiliki Islik International? Tidak ada yang tahu. Mereka tidak dapat menggali latar belakang dan informasi ketua David Liddell. Islik International sangat populer sehingga akan menarik lebih banyak talenta untuk bergabung dan lebih banyak perusahaan yang membutuhkan investasi untuk bermitra dengan mereka. Sebuah kota terpencil di provinsi South River. Minnie kehilangan kesabaran di kamarnya. Selama sebulan terakhir, orang tuanya telah menjodohkannya dengan beberapa pria baik, tetapi dia tidak menyukai mereka. Dia bertemu putra dari beberapa pemilik bisnis hari ini. Dikatakan bahwa keluarganya memiliki supermarket di beberapa kota tetangga. Pria itu menyukainya, tetapi dia tidak merasakan chemistry dengannya. Dia masih memikirkan Sam dan segalanya bersamanya. Cinta terkadang membuat orang kehilangan akal. Mar Fuller berada di ruang tamu menonton TV sementara Mrs. Fuller sedang mengatur meja. Minnie, keluarlah untuk makan malam. Nyonya Fuller berteriak ke kamar Minnie setelah mengatur meja. Bu, aku tidak lapar, kata Minnie. Apakah kamu masih memikirkan Sam, dasar gadis terkutuk? Aku beritahu padamu. Aku tidak akan pernah menyetujui kalian berdua bersama. Apa yang begitu baik tentang dia? Apakah dia lebih baik dari putra Tuan Lawrence? Kami adalah keluarga penting di kota ini. Bagaimana kita akan mengangkat kepala kita tinggi-tinggi jika Anda menikahi bocah malang itu, Sam? Nyonya Fuller memarahi lagi. Mama, apakah kamu mencoba membunuhku? Kata Minnie sambil menangis. Kami membunuhmu. Aku pikir kamu mencoba membunuh ayahmu dan aku. Minnie berhenti menjawab. Mar Fuller dan Mrs. Fuller mulai menonton TV sambil makan. Kemudian sebuah berita di TV menarik perhatian mereka. Selanjutnya, berita rakyat. Kemarin sore, Grup Investasi Internasional Liga Timur mengumumkan pendirian Yayasan Internasional Liga Timur. Mereka akan menghabiskan 100 miliar dolar untuk membangun sekolah di daerah pegunungan yang miskin di seluruh negeri sehingga belajar tidak lagi menjadi kemewahan bagi semua siswa miskin. Ini adalah proyek besar yang bermanfaat bagi negara dan rakyat. Mari berharap lebih banyak perusahaan dapat belajar dari Islik International. Selanjutnya, manajer umum Grup Internasional Liga Timur Miss Pearl Warner memiliki sesuatu untuk dikatakan. Peringatan Mutiara. Ketika Mar Fuller dan Mrs. Fuller mendengar nama itu, mereka menatap lurus ke arah televisi. Kemudian, TV memotong ke Pearl berdiri di atas panggung pada konferensi pers. Dia mengenakan setelan bisnis hitam dan tampak cerdas, tampak mendominasi sekaligus superior. Pearl adalah orang yang berbeda dari dirinya lebih dari sebulan yang lalu. Dia secara bertahap menyelesaikan transformasinya dari gadis penurut, polos, dan lincah menjadi pengusaha wanita yang mendominasi seperti sekarang. Dentang. Dentang. Mar Fuller dan Mrs. Fuller menjatuhkan peralatan makan mereka di lantai. Mereka berdua saling memandang dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing serta sedikit keterkejutan. Pearl sedang berbicara di televisi. Nyonya Fuller segera sadar dan berseru, Minnie, keluar dan lihat. Bukankah ini saudara perempuan Sam di TV? Ketika Minnie mendengar nama Sam, dia bergegas keluar dari ruangan dan melihat orang itu berbicara di TV. Ya, itu adalah saudara perempuan Sam, Pearl. Meskipun temperamennya berubah, penampilannya tidak. Cepat, panggil Sam dan tunjukkan ini pada keluarganya. Nyonya Fuller berkata dengan cepat.
Mini mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat menelepon Sam. Mini. Sam, nyalakan TV dan alihkan ke People's Channel, kata Mini. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang tidak mood untuk menonton TV sekarang. Percepat, kakakmu ada di TV. Dia sedang berbicara di TV. Hah, oh. Aku akan segera melakukannya. Sam menutup telepon dan bergegas ke ruang tamu. Billy dan Lee sedang menonton serial TV ketika Sam mulai mengganti saluran. Semi, apa yang kamu lakukan? Bu, jangan bicara, hanya melihat. Saluran TV beralih ke People's Channel dan Pearl muncul di depan ketiganya. Apakah ini Pearl? Lee bertanya dengan gemetar dalam suaranya. Ini mutiara, itu benar-benar mutiara. Pearl ada di TV, kata Sam bersemangat. Billy juga melihat Pearl berbicara di TV, wajahnya penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak mengerti pidato Pearl, tetapi menurut pendapatnya, siapapun yang bisa tampil di TV adalah orang yang hebat. Rumah Mini. Mini, kenapa kamu tidak online dan mencari Islik International? Tanya Ni. Fuller. Oh, oke. Mini mulai mencari grup internasional Liga Timur di ponselnya. Tidak butuh waktu lama. Grup Investasi Internasional Liga Timur. Perwakilan perusahaan David Liddell. Ketua David Liddell. Manajer umum Pearl Warner. Manajer umum. Ketiganya terkejut. Mereka bukan Billy dan istrinya, mereka sangat paham apa yang dimaksud manajer umum. Setelah ini, Mini mencari Pearl. Lulus dari Universitas Springfield. Bekerja di Golden Leaf Hotel. Semua yang ada di resume itu benar. Ketiganya tercengang ketika mereka membaca kalimat terakhir. Sebagai manajer umum grup investasi internasional Liga Timur yang baru muncul, Pearl dicurigai dekat dengan ketua David dan memiliki aset senilai lebih dari 10 miliar dolar. Bernilai lebih dari 10 miliar dolar. Berapa banyak uang 10 miliar dolar? Mereka tidak dapat memahami angka astronomi, tetapi mereka tahu itu pasti banyak. Sedikit uang dari bawah kukunya sudah cukup untuk memberi makan dua keluarga mereka seumur hidup. Mini, kurasa kamu harus membujuk Sam untuk meminta maaf kepada Pearl. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuannya. Mereka adalah keluarga, dan tidak ada yang tidak bisa mereka lewati, kata Mrs. Fuller kepada Mini dengan nada serius. Mar Fuller berdiri dan setuju. Oke, mengerti. Aku akan pergi menemuinya besok. Mini tahu orang tuanya tidak akan menghentikannya untuk bersama Sam lagi. Adik Sam terlalu cakap. Bab 277. Mereka menyaksikan Pearl berbicara dengan berani dan santai saat dia menghadapi negara dan sejumlah besar reporter media di TV. Billy dan Lee tahu Pearl telah berubah. Dia bukan lagi gadis baik yang tidak akan pernah melawan, menegur, dan selalu mengutamakan kepentingan keluarganya. 2 bulan ini terasa sulit bagi mereka bertiga. Pearl biasa memberi mereka uang saku $20.000 setiap bulan, yang telah berlangsung selama 2 tahun. Tidak banyak yang dapat memperoleh $20.000 sebulan, bahkan mereka yang berada di daerah kecil atau kota mereka, apalagi desa pegunungan yang miskin. Mereka telah mendapatkan hampir $500 juta dalam 2 tahun terakhir. Bahkan jika mereka menghabiskan lebih banyak uang, mereka tidak bisa menghabiskan semuanya di desa pegunungan yang miskin. Namun, Sam kecewa karena dia tidak hanya kehilangan uang sekolah dari Pearl melalui perjudian, tetapi dia juga berhutang banyak. Karena itu, dia berhenti berjudi setelah bertemu Mini. Namun, dia masih harus membayar hutangnya. Oleh karena itu, mereka telah menggunakan uang itu untuk membayar hutang yang telah dikumpulkan Sam selama ini. Selain itu, pasangan itu hampir tidak bekerja di ladang dalam beberapa tahun terakhir, dan hanya bermain poker dan minum setiap hari. Karena itu, mereka hampir tidak punya uang lagi. Sebaliknya, mereka menunggu uang Pearl setiap bulan. Pearl tidak mengirim kembali uang dalam 2 bulan terakhir, meninggalkan keluarga berjuang untuk menempatkan makanan di atas meja. Keluarga tidak punya pilihan. Karena mereka tidak dapat menemukannya, mereka juga tidak dapat membuat diri mereka kelaparan. Mereka hanya bisa mengambil peralatan mereka dan terus bekerja. Namun, mereka tidak melakukan pekerjaan pertanian selama bertahun-tahun, sehingga tubuh mereka kewalahan oleh ketegangan fisik yang tiba-tiba. Setiap hari mereka menunggu Pearl mengirim uang kembali. Mereka telah pergi ke bank di kota lebih dari selusin kali sehingga bahkan staf bank sedikit bosan dengan pasangan itu. Mereka telah berubah dari kecemburuan seluruh desa menjadi bahan tertawaan. Alih-alih menyalahkan diri mereka sendiri, mereka menyalahkan Pearl. Pasangan itu dan Sam membenci Pearl. Mereka masih mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan gadis terkutuk itu ketika mereka pertama kali menemukannya. Sekarang, mereka sedang menonton Pearl di TV. Dia bahkan menjadi manajer umum. Hidupnya jauh lebih baik daripada mereka. Tidak peduli seberapa banyak Pearl telah berubah, dia tetap putri mereka. Mereka membesarkannya, namun dia sekarang memunggungi keluarganya. Itu tidak pantas. Ketiganya dipenuhi amarah. Mereka ingin melampiaskannya pada Pearl. Cari tahu di mana adikmu. Kami akan pergi untuk menemukannya besok. Betapa tidak masuk akal, dia mengabaikan keluarganya saat dia memiliki waktu dalam hidupnya sebagai manajer umum, geram Billy.
Dia selalu bangga, namun dia penuh amarah karena dia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di desa. Oke, saya ikut. Sam setuju. Pearl tidak tahu bahwa keluarganya tahu dia ada di TV karena tangannya penuh pada saat itu. Sekarang setelah mereka mengadakan konferensi pers, sudah waktunya bagi mereka untuk bertindak. Sebagai manajer umum grup investasi internasional Liga Timur, dia perlu mempertimbangkan segalanya karena David adalah ketua yang lepas tangan. Dia harus membuat persiapan untuk yayasan dan mempercepat proyek yang mereka investasikan. Namun, dia tidak punya keluhan. Dia adalah orang yang bersyukur dan tahu bahwa David telah memberinya semua hal ini dan membantunya menyadari nilainya dalam hidup. Dia pada dasarnya menjalankan Islik International Investment Group sendiri, sebuah perusahaan bernilai ratusan miliar dolar. Dia memiliki begitu banyak kepercayaan padanya. David mempercayainya dan sangat menghargainya sehingga dia akan mencoba yang terbaik untuk melakukan semuanya dengan baik. Bisa dibilang dia sekarang berada di lingkaran elit negara saat dia menjalankan perusahaan senilai ratusan miliar dolar. Selain itu, dilihat dari momentum Islik International, tidak lama kemudian mereka mencapai angka triliunan dolar. Bahkan di Summerland, kelompok triliunan dolar adalah sesuatu. Tentu saja, itu hanya peringkat tingkat permukaan karena tidak diketahui berapa banyak keluarga bangsawan tersembunyi yang memiliki kekuatan sebesar itu. David sedang memikirkan cara membelanjakan uangnya dengan cara lain. Meskipun dia menerima lusinan poin mewah setiap hari, dia pikir itu terlalu lambat. Menurut sistem, dia menggunakan 2.000 poin mewah untuk menembus batas ganda, jadi apakah dia membutuhkan 20.000 poin untuk terobosan berikutnya? Selain itu, dia membutuhkan lebih banyak poin mewah untuk peningkatan. Butuh selamanya baginya untuk mendapatkan poin yang cukup ketika dia hanya mendapatkan beberapa lusin poin mewah per hari. Dia juga tahu bahwa Islik International berkembang cukup cepat karena dia telah menghabiskan hampir 400 miliar dolar dalam 2 bulan. Menambahkan 100 miliar dolar yang dia umumkan melalui konferensi pers ke sekolah-sekolah di daerah pegunungan yang miskin ke dalam persamaan, jumlahnya mencapai 500 miliar dolar. Itu semua uang nyata dan telah menarik perhatian banyak kekuatan besar. Itu karena dia mendapat banyak telepon selama 2 hari terakhir ini. Clinton, Rhonda, Bill, Huff, dan Andy. Siapapun yang mampu yang dia kenal telah memanggilnya. Meskipun tidak secara langsung, mereka diam-diam menyuruhnya untuk tidak terburu-buru melakukan ekspansi. Clinton bahkan menyuruhnya untuk diam sejenak dan publisitas yang terlalu banyak tidak baik untuk perkembangan Islik International. Setiap keluarga dengan kekuatan akan bersembunyi, tidak menempatkan diri mereka di tempat terbuka. David memiliki 2 kartu truf dan yakin mereka dapat mengintimidasi banyak orang begitu dia menunjukkannya, tetapi tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada keluarga kaya tersembunyi yang tidak takut dengan kartunya. Selain itu, dia tidak suka menunjukkan semua miliknya, yang sebaliknya akan membuatnya sangat tidak aman. Apa yang harus dilakukan? David juga merasa kehilangan untuk sementara waktu. Islik International seharusnya tidak terus membuat langkah besar saat ini. Namun, poin mewahnya tumbuh sedikit lambat. Itu sangat membuatnya khawatir. Bab 278. Rumah keluarga Quinn di ibu kota. Zachary sedang duduk di depan komputer, menunggu hasilnya. Menurut Howard, David telah bolos sekolah akhir-akhir ini, dan dia tidak tahu apakah misi web gelap telah berhasil. Namun, mereka mengatakan akan membalas dalam seminggu, dan hari ini adalah hari pertama setelah seminggu. Segera, ada pesan dari web gelap. Web gelap, misi gagal. Dark web, apakah Anda ingin melanjutkan memposting misi atau membatalkannya? Dark web, jika Anda terus memposting misi, Anda perlu meningkatkan hadiah Anda tidak kurang dari 10%. Jika Anda membatalkan misi, hadiah Anda akan dikembalikan. Gagal. Bagaimana itu bisa gagal? Zachary tidak bisa mempercayainya. Dark Web adalah situs penghubung dunia bawah global untuk pembunuh bayaran elit dunia bawah. Jika orang-orang di Dark Web gagal, siapa lagi yang bisa dia hubungi? Apakah dia harus menunggu sampai kontrak 10 tahun Temen dan Clinton selesai untuk menyentuh David? Tuhan tahu kapan tanggal 10 tahun itu akan berakhir. Berapa lama lagi dia harus ditertawakan? Tidak. Dia tidak tahan dengan ejekan yang terjadi di belakangnya. Jika pembunuh bayaran kali ini tidak cukup kuat, dia akan membayar lebih untuk seseorang yang lebih baik. Dia akan selalu ditertawakan kecuali jika David meninggal. Karena itu, ia membenturkan komisi hingga 2 miliar dolar. Komisi 2 miliar dolar segera menempatkan misinya di tempat ketiga di web gelap. Pembunuh yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan misi itu. Banyak pembunuh bayaran papan atas yang tertarik. 90% pembunuh bayaran melakukannya demi uang, sementara hanya sebagian kecil yang melakukannya untuk ketenaran atau sekadar dipelintir sampai-sampai mereka menikmati pembunuhan. Zachary meningkatkan komisi. Di fasilitas rahasia di ibu kota. Kapten, target 4 meningkatkan komisi. Segera retas dan tentukan lokasi yang tepat di mana target memposting misi. Ya. Kapten, kami dicegat oleh web gelap. Kami hanya dapat mengonfirmasi bahwa mereka mempostingnya di ibu kota. Kota. Web gelap layak untuk namanya. Mereka cepat.
Beritahu tim Vulture nomor 10. Ya. David masih berusaha mencari cara untuk membuat terobosan dan membuat poin mewahnya meningkat lebih cepat ketika dia menerima pesan rahasia tiba-tiba. Itu adalah nomor rahasia pasukan laba-laba di Falcon, yang bertanggung jawab atas intelijen. Tim Vulture No. 10. Menurut analisis kami, dalang di balik misi pembunuhan yang diposting di web gelap ada di ibu kota. Kami tidak tahu lokasi spesifiknya, dan mereka telah meningkatkan komisi untuk pembunuhan Anda dari 1 miliar menjadi 2 miliar dolar. Saya percaya bahwa pembunuh bayaran yang lebih kuat akan datang. Mohon persiapkan dengan sebaik-baiknya. David menjadi bersemangat ketika dia melihat pesan itu. Orang yang mencoba membunuhku ada di ibu kota. Siapa ini? Apakah Morris dan saudaranya datang ke ibu kota? Atau itu orang lain? Dengan siapa lagi aku makan daging selain Morris dan saudaranya? Apakah itu seseorang dari ibu kota? 8 petarung hebat dari fraksi T. Zachary Quinn. Dia adalah satu-satunya orang yang David pikirkan. Dia dan Zachary memiliki masalah mereka, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki permusuhan yang mematikan. Dia tidak berpikir dia telah melakukan apapun pada Zachary. Dia bahkan tidak menyakiti Zachary, dia hanya memblokir serangannya untuk menyelamatkan saudara-saudara Luther. Apakah dia ingin aku mati karena ini? Kemarahan David berkobar seketika. Dia terlalu sensitif. Anda dapat menyentuh yang lain, tetapi kami bahkan tidak dapat memblokir serangan Anda. Apakah kami harus membersihkan diri dan menunggu Anda melakukan sesuatu? David belum memahami pentingnya martabat bagi seorang pria yang telah memiliki hak istimewa dan memegang posisi tinggi di masyarakat sejak kecil. Namun, belum tentu. Itu hanya spekulasi dia. Jika dia ingin menguji ide ini, dia harus memulai dengan satu orang, Howard Jackson. Saat dia memikirkannya, David ingin bertemu Howard terlebih dahulu. Dia harus menyelesaikannya segera, atau upaya pembunuhan tidak akan berhenti. Bahkan jika kekuatan pikirannya telah mengalami terobosan, dan dia tidak lagi takut dengan pembunuhan seperti itu, dia lelah setelah hal itu terjadi berkali-kali. Bab 279. Selain itu, jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus siap untuk dibunuh. Dia selalu bisa membedakan yang baik dari yang buruk dan akan membalas kebaikan sebaik mungkin. Namun, dia juga akan membalas dendam atas kesalahan yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. David tiba di sekolah pada sore hari di mana seseorang segera memberitahu Hanley tentang keberadaannya. David langsung pergi ke kelas dan menemukan Howard. "Tan, Jackson, aku perlu bicara denganmu." Apa itu?" tanya Howard. "Kamu akan melihat ketika kamu keluar." David memimpin jalan setelah mengatakan itu. Howard memikirkannya dan mengikutinya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Zachary berencana membunuh David setelah dia memberitahu dia tentang keberadaan David. Kalau tidak, dia tidak akan berkencan dengan David bahkan jika dia memiliki bola baja. Setelah David pergi, kelas mulai berbicara. Sekolah memiliki desas-desus bahwa David berhubungan dengan primadona kampus, Celia Young. David hanya bersekolah selama beberapa hari. Namun, dia telah menaklukkan Celia, Dewi Hanley, salah satu dari Fantastic Four, telah dikejar selama 3 tahun. Rahang banyak orang jatuh setelah itu. Di dekatnya, Amelia melihat David pergi dengan ekspresi kesal di wajahnya. Dia memperhatikan David terlebih dahulu. Namun, seseorang yang datang jauh kemudian telah menyusulnya. Apakah mereka tidak tahu bahwa ada antrian? Apakah mereka punya sopan santun? David memimpin Howard ke hutan terpencil di Greenwood University. David langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Tuan Jackson, saya tidak berpikir saya punya dendam terhadap kamu, kan? Bahkan jika kamu bersama Zachary, aku tidak melakukan apapun padamu. Saya baik kepada Anda, tetapi mengapa Anda memberitahu Zachary tentang keberadaan saya? Apakah melakukannya agar dia bisa mengirim seseorang untuk membunuhku?" Hah? Howard langsung bingung. "Tan, Quinn mengirim seseorang untuk membunuh David. Saya tidak punya ide." "Tidak heran, Mar." Quinn terus bertanya apakah David telah tiba di sekolah tempo hari. "Aku tidak akan pernah mengakuinya. Atau kita rakyat jelata akan menderita ketika para elit bertarung." "David, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," Howard berkata setelah menenangkan dirinya. "Oh, Anda tidak tahu. Tuan Jackson, jangan berpikir saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda di ibu kota. Beraninya kau terlibat denganku dan Zachary. Apakah Anda memiliki keinginan kematian?" kata David dingin. Howard menggigil. David memberikan terlalu banyak tekanan padanya. Dia memberinya lebih banyak tekanan daripada Tuan Quinn. Petik 2. Aku benar-benar tidak tahu. Kenapa kamu tidak mengatakan kamu tidak tahu lagi? David melepaskan kekuatan pikirannya segera setelah dia selesai dan mengarahkannya ke Howard. Howard langsung merasa sulit bernapas. Selain itu, dia merasa sangat panik. Seolah-olah David telah membunuhnya pada saat berikutnya, dan dia telah melihat kematiannya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh penindasan kekuatan pikiran. Tuan Liddell, saya tidak menyangka Zachary akan mengirim seseorang untuk membunuhmu. Dia hanya bertanya apakah kamu datang ke sekolah.
Saya tidak tahu apa-apa tentang sisanya. Tolong maafkan saya. Howard berlutut dan memohon belas kasihan. Kalau begitu, kamu memang memberitahu Zachary tentang keberadaanku. Petik 2. Aku tidak tahu dia akan membunuhmu. Aku benar-benar tidak tahu. Jangan khawatir, kami di sekolah. Aku tidak akan melakukan apapun padamu, kata David sambil menepuk bahu Howard. Dengan itu, dia pergi. Dia meninggalkan Howard berlutut di tanah. Dia mengira David akan membunuhnya. Sambil gemetar, Howard mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan melakukan panggilan telepon. Halo, Howard, apa itu? Suara seorang wanita parubaya terdengar di telepon. Bu, aku ingin pergi ke luar negeri, kata Howard. Kenapa kamu ingin pergi ke luar negeri? Jangan khawatir tentang itu, saya ingin pergi ke luar negeri sekarang. Cepat dan bantu aku menangani prosedurnya. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Nah, apa yang terjadi? Bu, berhenti bertanya. Jika Anda ingin putra Anda hidup dengan baik, lakukan untuk saya sekarang. Howard meratap. Oke, saya akan melakukannya untuk Anda sekarang. Aku akan melakukannya untukmu sekarang. Bab 280. David kembali ke hotel. Dia tahu apa yang harus dilakukan tentang hal itu. Zachary memang berada di belakangnya. Namun, Zachary masih pewaris keluarga Quinn. Hilangnya dia yang tiba-tiba akan menyebabkan kehebohan di ibu kota. Dia harus memikirkannya matang-matang. Apakah saya bukan anggota Falcon dan Satuan Tugas Khusus? Bukankah seharusnya kedua organisasi ini membela saya ketika seseorang mencoba membunuh saya? Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil Lucas, kapten tim Vulture terlebih dahulu. Nomor 10. Apa itu? Tanya Lucas. Kapten, saya tahu siapa yang mencoba membunuh saya. Apa yang harus saya lakukan? Tanya David. Karena kamu tahu siapa itu, lawan api dengan api. Tapi dia anggota keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat, seberapa kuat? Keluarga Quinn di ibu kota. Lucas terkekeh dan berkata, keluarga Quinn mungkin kuat bagi orang biasa, tapi tidak bagimu. Lakukan saja apa yang perlu Anda lakukan. Jika terjadi sesuatu, Falcon yang akan disalahkan. Bisakah kamu mengambilnya? Mengapa saya tidak menghubungi Satuan Tugas Khusus agar Anda dapat menanganinya bersama-sama? Tanya David. Persetan, apakah Anda memandang rendah kami? Keluarga Quinn bukan apa-apa bagi Falcon. Boleh, tapi jangan libatkan orang lain. Keluarga Quinn tidak akan melakukan apapun padamu setelah ini. Bahkan jika kita menyentuh ahli waris mereka. Ahli waris, mereka hanya pewaris jika mereka masih hidup. Pewaris macam apa mereka begitu mereka mati? Petik 2. Oke, aku akan melakukannya sendiri kalau begitu. Petik 2. Ya, beritahu saya sebelum Anda mulai agar saya bisa memberitahu keluarga Quinn. Ingat, kita adalah sekelompok orang yang bekerja untuk negara kita. Jika kita tidak bisa menjamin keselamatan anggota kita, siapa yang akan bekerja untuk negara kita di masa depan? Lanjutkan dan lakukan. Mengerti? David menutup telepon, tampak lega. Itu bagus untuk memiliki cadangan. Persetan denganmu, Zachary. Kami tidak memiliki darah buruk yang serius, tetapi jika Anda ingin saya mati, saya tidak dapat menahan Anda. David menghubungi anggota Satuan Tugas Khusus Tim D, yang juga bertanggung jawab atas intelijen lokal. Akan lebih mudah jika mereka bisa mengetahui pergerakan Zachary. Di tengah malam, Zachary meninggalkan The Great Wall Club. Dia masuk ke dalam mobil dan pergi. Meg masih yang mengemudi. Sekitar setengah perjalanan, Meg merasakan ada yang tidak beres. Jalan itu terlalu sepi. Dia telah mengemudi rute ini selama bertahun-tahun. Meskipun sudah lewat jam 1 pagi, tidak mungkin tidak ada mobil di sekitar. Meg mencoba untuk mempercepat, tetapi jalan di depan terhalang oleh 2 truk derek besar. Dia hanya bisa menghentikan mobil. Tuan, kita punya situasi, kata Meg pada Zachary di kursi belakang. Zachary mabuk. Apa yang terjadi? Keluar dan lihatlah. Mereka turun dari mobil bersama-sama, dan jalan yang sibuk itu sunyi kecuali cahaya dari lampu jalan di sekitarnya. Zachary segera sadar karena kaget. Apa yang terjadi di sini? Kenapa sepi sekali? David berjalan keluar dari kegelapan. Zachary, lama tidak bertemu. Bab 281. Kamu, David. Zachary bertanya dengan mata terbelalak saat melihat penampilan David. Mengapa? Anda pikir saya dibunuh oleh seseorang yang Anda sewa untuk $1 miliar? Maaf telah mengecewakanmu, kata David sambil tersenyum. Kamu, bagaimana kabarmu di sini? Zachary bertanya. Bagaimana aku di sini? Saya di sini untuk melawan, tentu saja. Karena kamu siap membunuhku, tidak bisakah aku melawan? Quinn, cepat panggil kepala keluarga, kata Mark. Zachary dengan cepat mengeluarkan ponselnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia melihat bahwa tidak ada sinyal. Dia kemudian mencoba menelepon tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat menelepon siapapun. Meg, ponselku tidak ada sinyal, kata Zachary cemas. Meg mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa tidak ada sinyal juga.
Hah? Bagaimana Daud melakukannya? Dia benar-benar bisa memotong sinyal di area ini. Zakari, berhenti membuat perjuangan yang tidak perlu. Awalnya, tidak ada permusuhan di antara kami. Saya hanya mencoba menyelamatkan saudara-saudara Luther dan itulah mengapa saya memblokir pukulan Anda, tetapi Anda ingin membunuh saya. Apakah saya hanya seekor semut yang dapat Anda hancurkan kapanpun Anda mau di mata Anda? Nada bicara David semakin lama semakin berat. David, jangan lakukan hal bodoh. Aku pewaris keluarga Queen. Jika kamu membunuhku, para Queen tidak akan pernah memaafkanmu. Ahli waris. Hanya yang hidup yang disebut ahli waris. Bisakah orang mati tetap disebut ahli waris? Zakaria, tidakkah kamu mengerti? Bisakah Queen memblokir jalan dan memutus sinyal di area ini? Jika aku bisa melakukannya, menurutmu apakah Queen mampu memprovokasiku? Zakari, lari, kembali ke klub dan temukan Temenstan, sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Meg berteriak pada Zakari. Daud benar, keluarga Queen tidak dapat memblokir jalan dan memutus sinyal di area ini, dan keluarga Queen tidak dapat menyinggung siapapun yang dapat melakukan hal seperti itu. Karena keluarga Queen tidak mampu menyinggung perasaan mereka, lalu apa gunanya memberitahu kepala keluarga? Meg hanya tahu satu orang yang bisa menyelamatkan Zakari sekarang, dan itu adalah Temenstan dari fraksi T. Setelah mengatakan ini, Meg bergegas ke David tanpa ragu-ragu. Dia sudah merasakan niat membunuh dari David, dan dia ingin menggunakan tubuhnya untuk mengulur waktu bagi Zakari. Zakari bereaksi dan buru-buru bersiap untuk berlari kembali ke mobil. Namun, dia hanya sampai di samping mobil dan tidak sempat masuk ke dalam. Bang! Tubuh Meg terbang mundur dan menabrak kaca depan mobil. Seorang ahli peringkat harimau yang bahkan belum mencapai puncak peringkat bukanlah lawan David. Hanya dengan satu pukulan, Meg benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Mark, Zakari sudah ketakutan setengah mati. Meg adalah seorang master yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan sekarang dia bahkan tidak bisa bertahan satu putaran dengan David. David berjalan perlahan menuju Zakari. David, apa yang kamu coba lakukan? Zakari bertanya, tergagap. Zakari, kamu laki-laki, jadi jika kamu punya nyali untuk melakukan sesuatu, kamu harus siap bertanggung jawab atas konsekuensinya. David, tolong lepaskan aku. Saya salah. Saya minta maaf kepada Anda. Saya akan memberi Anda uang. Anda dapat memiliki sebanyak yang Anda inginkan. Petik 2. Zakari berkata sambil gemetar, tapi salah satu tangannya diam-diam merogoh saku celananya. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan pistol untuk mencoba menembak David. Namun, David memiliki kekuatan pikiran yang begitu kuat sehingga Zakari secara alami tidak dapat menyembunyikan gerakan liciknya darinya. Ketika Zakari mengeluarkan pistolnya dan hendak mengarahkannya ke David, David sudah bergegas ke Zakari dengan semburan energi dari kakinya. Kemudian, dia memukul Zakari tepat di dada. Berdebar. Ah! David begitu kuat sekarang bahkan tukar, master peringkat harimau, dibunuh olehnya dengan satu pukulan. Apa yang akan terjadi dengan Zakari, seseorang di level puncak kelas 1? Zakari hanya merasakan sakit yang parah. Tiba-tiba, tubuhnya terbang ke belakang seolah-olah telah hancur. Dia mendarat setelah terbang sejauh 20 hingga 30 meter. Orang bisa melihat kekuatan pukulan ini. Pada saat ini, Zakari merasa seolah-olah semua organ dalamnya terbakar dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia ingin bangun, tetapi setelah berjuang 2 kali, dia menjadi tenang. Dengan itu, salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T, Zakari Queen, pewaris keluarga Queen di ibu kota, meninggal. Bab 282. Rumah Queen. Tubuh Zakari terbaring di tengah ruang tamu yang besar. Di satu sisi, seorang wanita parubaya menangis sambil memegang tubuh Zakari. Zahku, kamu mati dengan sangat tragis. Kepala keluarga Queen, Louis Queen, berdiri di satu sisi dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Bagaimana Mark? Apa dia sudah bangun? Louis bertanya, menahan amarahnya. Puan, Meg terluka parah dan masih koma, jawab kepala pelayan Queen. Apa yang sedang terjadi? Bisakah seseorang menjelaskannya kepada saya? Bagaimana Zah meninggal dalam perjalanan kembali? Siapa yang punya nyali untuk melakukan ini? Hah, Louis meraung. Dia memang sangat marah sekarang karena putra kesayangannya telah meninggal. Apalagi dia meninggal tepat di bawah hidungnya. Saat ini, dia bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Itu adalah tamparan di wajah Queen. Puan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami baru saja menerima telepon aneh yang meminta kami untuk menjemput Mar. Zakari, pada akhirnya, ketika kami pergi ke sana, kami melihat mayat Mar. Zakari sementara Meg juga dalam keadaan koma. Cari nomor telepon. Kami menemukannya, tetapi kami tidak dapat menemukan apapun. Kalau begitu, mobilisasi semua kekuatan keluarga sekarang juga. Cari tahu kemana Zah pergi sejak kemarin dan selidiki tempat-tempat itu secara menyeluruh. Saya ingin melihat siapa yang berani melakukan ini. Apakah mereka benar-benar berpikir keluarga Queen itu pengecut? Iya Pak. Setelah kepala pelayan menjawab, sebuah suara menghentikannya tepat saat dia akan melakukan tugasnya. Tunggu. Kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut beruban berjalan ke ruang tamu.
Ayah, kamu datang tepat waktu. Zaki terbunuh. Pembunuh itu sangat berani sehingga dia berani menyentuh pewaris keluarga Queen di ibu kota. Jika saya tidak membunuhnya, bagaimana Queen akan mempertahankan pijakan mereka di ibu kota di masa depan? Kata Louis sambil menekan kesedihannya. Tuan tua, kepala pelayan juga memanggil. Orang yang datang adalah kepala keluarga Queen sebelumnya, kakek Zakari dan ayah Louis, tuan tua Queen. Butler, buang mayat Zah dulu. Beritahu publik bahwa Zah meninggal karena sakit mendadak, kata tuan Queen tua kepada kepala pelayan. Hah, tuan tua, ini. Kepala pelayan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Tidak, ayah, Zah meninggal begitu tragis. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Dia jelas dibunuh oleh seseorang. Kita harus menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam Zah. Aku ingin menghancurkan keluarganya dan mengubur mereka semua bersama Zah. Ibu Zakari mengangkat kepalanya dan menjerit dengan ekspresi jahat di wajahnya. Putra satu-satunya meninggal seperti ini, jadi apa gunanya dia hidup lagi? Dia hanya ingin membalas Zah sekarang dan mengubah seluruh keluarga orang yang membunuh Zah menjadi persembahan penguburan untuknya. Louis juga kembali sadar saat ini. Namun, dia tidak emosional seperti istrinya. Sebagai kepala keluarga Queen, dia masih memiliki pandangan yang tajam. Ayahnya jelas tahu cerita di dalam, tetapi dia masih memilih untuk melakukan ini. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Mungkinkah musuh begitu kuat sehingga Queen tidak mampu memprovokasi mereka? Louis memikirkan keluarga di ibu kota yang tidak bisa diganggu oleh keluarga Queen. Ayah, Louis ingin menanyakan sesuatu. Namun, dia diinterupsi oleh tuan tua Queen. Butler, lakukan apa yang aku katakan. Semua orang, diam. Louis, ikut aku. Setelah tuan tua Queen selesai berbicara, dia berjalan menuju ruang tamu. Bab 283. Louis mengikutinya. Sementara itu, Ibu Zakari memegang tubuh Zakari dan menolak untuk melepaskannya. Kepala pelayan tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa berdiri di ruang tamu dan menunggu. Saat memasuki ruangan, tuan tua Queen duduk di sofa dan menarik napas dalam-dalam. Ayah, apa yang sedang terjadi? Siapa yang diprovokasi Zah? Tanya Louis. Louis, mari kita akhiri ini di sini. Tangani masalah ini dengan baik dan jangan bertanya tentang sisanya, kata tuan tua Queen dengan lelah. Ayah, aku tidak mengerti. Zah meninggal dengan sangat tragis. Bukankah aku pantas tahu siapa musuhku sebagai kepala keluarga? Juga, bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada Soron? Zah adalah pewaris keluarga dan kami memiliki kesepakatan dengan Soron. Bahkan jika orang yang membunuh Zakari berasal dari salah satu keluarga bangsawan papan atas, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja seperti ini. Bukankah Zah masih memiliki hubungan baik dengan Stan dari keluarga Warner? Selama kita bekerja sama, tidak ada yang bisa menerima kita, kata Louis emosional. Dia tidak bisa menerima sikap ayahnya tentang masalah ini. Ayahnya bahkan menolak memberitahunya siapa musuhnya. Louis, lebih baik tidak mengetahui hal-hal tertentu. Pilih yang terbaik dari kandang anak haram Anda dan bawa dia kembali untuk menjadi pewaris keluarga Queen berikutnya. Juga, Anda harus merawat istri Anda dengan benar. Keluarga Soron hanya ingin bergabung secara nominal, jadi selama pria itu adalah pewaris keluarga Queen, mereka akan baik-baik saja dengan itu. Dan untuk Warners, mereka tidak akan berani melibatkan diri dalam hal ini. Apa? Bagaimana mungkin Warner tidak berani terlibat? Tanya Louis tak percaya. The Warners adalah keluarga aristokrat teratas di ibu kota. Mereka bahkan termasuk di antara keluarga teratas di seluruh Summerland. Seberapa kuat pihak lain jika Warners tidak berani terlibat? Louis tidak percaya bahwa Zakari benar-benar memprovokasi seseorang dengan identitas seperti itu. Jadi, meskipun Zah meninggal secara tragis, jika dia menyebabkan seluruh keluarga jatuh dari kasih karunia, dia akan diperlakukan sebagai orang berdosa, kata tuan tua Queen. Ayah, aku masih ingin tahu siapa yang melakukannya. Jadi bagaimana jika kamu tahu siapa itu? Setidaknya aku akan tahu siapa musuh dalam bayang-bayang itu. Bahkan jika aku tidak membalas Zah sekarang, aku mungkin memiliki kesempatan di masa depan. Kamu bodoh. Jangan pernah berpikir tentang balas dendam. Jika tidak, aku akan mengambil gelarmu sebagai kepala keluarga sekarang juga. Tuan tua Queen memarahi dengan ekspresi serius di wajahnya. Tapi aku tidak yakin. Putra yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun terluka, dan sebagai ayahnya, saya bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Kata Louis, duduk dengan putus asa di sofa. Tuan tua Queen memandang Louis. Dia tahu jika dia tidak memberitahu Louis mungkin akan pergi dan menyelidiki masalah itu sendiri. Ketika itu terjadi, seluruh keluarga akan terpengaruh. Dia menghela nafas dan berkata dalam satu nafas, orang yang melakukan ini adalah Roh Summerland Falcon. Ketika Louis mendengar itu, dia merasa seperti disambar petir. Semangat Summerland. Itu adalah semangat Summerland. Sebagai keluarga papan atas di ibu kota, kepala keluarga Queen secara alami tahu arti dari ini. Jika pihak lain adalah keluarga papan atas di ibu kota, dia bisa bekerja dengan Soron dan Warner untuk bertarung dengan mereka. Namun, jika pihak lain adalah Falcon, Roh Summerland, maka dia seharusnya tidak mempertimbangkannya.
Sorons dan Warners tidak akan mengambil bagian dalam hal ini, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan menemui satu akhir dan itu akan dicabut dari ibu kota. Di Summerland, ada dua organisasi yang tidak bisa mereka singgung. Itulah semangat Summerland Falcons, dan juga jiwa Summerland The Special Task Force. Mereka tidak hanya mewakili kekuatan, tetapi mereka juga pelindung seluruh negara. Saat ini, setiap kali seseorang yang luar biasa muncul di salah satu keluarga teratas, keluarga akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mengirim orang itu ke Falcon dan satuan tugas khusus. Jika mereka dapat bergabung dengan dua organisasi ini, mereka akan bertindak sebagai lapisan perlindungan lain bagi keluarga. Bahkan jika mereka tidak akan terlibat dalam perkelahian antar keluarga, mereka akan menjadi pencegahannya dengan menjadi anggota salah satu organisasi. Tidak ada yang berani menyinggung keluarga itu. Sayangnya, mereka tidak memiliki seseorang seperti itu di keluarga Queen. Bagaimana mungkin? Bagaimana Zah bisa menyinggung seseorang dari Falcon? Louis duduk lemas di sofa dan bergumam. Saat ini, dia tidak berpikir tentang bagaimana membalas dendam kepada Zachary, sebaliknya, dia memikirkan apakah ini akan mempengaruhi seluruh keluarga. Tuan Tua Queen juga tidak berdaya sekarang. Dia hanya menerima telepon dari Menteri Kabinet Ibu Kota yang mengatakan bahwa Zachary berusaha membunuh seseorang dari Falcon dan dia pantas mati. Menteri Kabinet juga mengatakan kepada keluarga Queen untuk tidak membuat kesalahan atau mereka akan dicabut sepenuhnya. Bab 284. Keesokan paginya, Minnie dan keluarganya pergi ke rumah Sam. Kemudian, mereka menunjukkan kepada keluarga Sam informasi tentang Pearl yang mereka temukan di internet. Sam dan keluarganya sangat gembira ketika mereka melihat itu. Mutiara sekarang bernilai puluhan miliar. Billy dan istrinya tidak dapat memahami konsep nilai bersih puluhan miliar. Namun, Sam menjelaskannya kepada mereka dengan cara lain. Pearl sekarang adalah orang terkaya di kota mereka, dan dia adalah orang yang memegang uang paling banyak. Orang yang bertanggung jawab atas kota harus menghormati Pearl ketika mereka melihatnya karena dia dapat membawa investasi ke daerah setempat dan mendorong perkembangan ekonomi lokal. Billy dan istrinya, yang telah bekerja di pertanian sepanjang hidup mereka, hampir pingsan. Dia membawa kehormatan bagi leluhurnya. Sam akhirnya memutuskan bahwa Pearl ada di Springfield setelah mencari di internet. Dia bahkan menemukan lokasi pasti perusahaannya, yaitu Eastleigh International. Mereka berenam bergegas ke kota. Ketika mereka tiba, Sam mengusulkan agar mereka naik pesawat. Menurut apa yang dia katakan, Pearl adalah orang yang hebat sekarang, jadi sebagai keluarganya, mereka seharusnya tidak mempermalukannya. Setelah mendapatkan persetujuan semua orang, mereka terbang langsung ke Springfield dan pergi ke gedung kantor Eastleigh International. Billy, saya pikir Anda harus meminta maaf kepada Pearl. Bagaimanapun, dia adalah putri Anda, jadi dia tidak akan mengabaikan Anda, bujuk Ni. Fuller. Meminta maaf padanya, apa lelucon? Saya melahirkannya dan membesarkannya, namun saya masih harus meminta maaf padanya. Pernahkah Anda melihat ayah meminta maaf kepada anak-anaknya? Jika dia tidak memberi kita penjelasan hari ini, saya akan membuat keributan di sini. Bukankah dia manajer umum? Saya ingin melihat apakah dia masih memiliki wajah untuk menjabat sebagai manajer umum di sini jika saya melakukan itu, kata Billy dengan marah. Selama lebih dari sebulan, dia telah menyimpan dendam di dalam dadanya. Pearl menjalani kehidupan terbaiknya di luar sana sementara keluarga mereka menderita di rumah. Ayah, tenanglah, mari menjadi orang dewasa yang masuk akal. Anda tidak dapat berbicara seperti itu lagi ketika kita melihat Pearl nanti. Jika dia pergi diam-diam seperti terakhir kali lagi, bagaimana kita akan menemukannya lagi? Sekarang dia bertani lagi. Sam juga membujuk. Dia tidak ingin kembali bertani. Hari-hari itu begitu menyiksa. Lebih penting lagi, bagaimana masa depan pertanian? Berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan dari itu dalam hidupnya? Ya, sayang, ketika Anda melihat Pearl, bicaralah dengan baik padanya, dia tidak akan memunggungi kita. Bagaimanapun, dia putri kami, Lee juga menimpali. Keduanya telah menikah selama beberapa dekade, jadi dia tahu temperamen Billy dengan sangat baik. Dia adalah seorang chauvinis, dan itu karena dia sangat dipengaruhi oleh generasi yang lebih tua. Dia memiliki api di hatinya sekarang, jadi mungkin akan sulit baginya untuk berbicara dengan putrinya dengan baik, apalagi meminta maaf kepada putrinya. Itu tidak mungkin. Dia adalah kepala keluarga, dan karena hanya ada beberapa anggota dalam keluarga, tidak masalah dengan siapa dia berbicara, dia akan terdengar tinggi dan perkasa. Hanya putranya, Sam, yang berani membantah apapun yang dia katakan, Pearl dan ibunya tidak berani menanyainya sama sekali. Billy tidak mengatakan apa-apa. Mar Fuller dan Mrs. Fuller lega ketika mereka melihat ini. Menurut sikap Billy barusan, pertemuan ini mungkin akan berakhir buruk. Ketika itu terjadi, mereka harus kembali putus asa tanpa mendapatkan manfaat apapun. Dengan Sam memimpin, geng memasuki gedung Eastleigh International dan datang ke meja depan. Di meja depan grup internasional Liga Timur berdiri 4 gadis cantik tinggi mengenakan setelan hitam profesional. Boleh saya tahu siapa yang Anda cari? Salah satu gadis bertanya dengan sopan. Saya mencari putri saya, jawab Billy. Aku mencari adikku, jawab Sam juga. Apakah kakakmu bekerja di sini?
Sudahkah Anda memberitahu dia bahwa Anda akan berada di sini? Nama saudara perempuan saya adalah Pearl Warner dan dia adalah manajer umum di sini. Saya adiknya. Nama saya Sam dan ini adalah orang tuanya. Sam menunjuk Lee dan Billy yang baru saja berbicara. Oh, apakah Anda keluarga Mes? Warner, keempat gadis di meja depan bertanya dengan kaget. Siapa Mutiara? Orang nomor 2 di grup internasional Liga Timur dan pemula paling cerdas di dunia investasi saat ini. Bab 285. Dikatakan bahwa dia bernilai puluhan miliar. Jadi mengapa keluarganya berpakaian seperti ini? Apakah mereka dari pedesaan? Bagaimana ini mungkin? Apakah mereka pembohong? Namun, jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar, akan lebih baik untuk menelepon dan meminta Mes Warner untuk mengonfirmasi. Jika tidak, mereka akan mendapat masalah. Tolong tunggu, saya akan menelepon Mes Warner sekarang juga. Gadis di meja depan mulai membuat panggilan. Halo, ini kantor manajer umum. Halo, Nona Rockwell, ini meja depan. Beberapa tamu sedang mencari Mes Warner. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah keluarga Mes Warner. Oh, keluarga Mes Warner, biarkan mereka menunggu sebentar. Saya akan bertanya pada Mes Warner, kata Suzanne Rockwell. Pearl sedang memilah-milah dokumennya di kantor. Dia benar-benar sibuk beberapa hari ini. Keduanya adalah masalah yayasan dan juga masalah investasi untuk menghadirinya. Ketuk-ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk-ketuk. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Silakan masuk. Suzanne mendorong pintu hingga terbuka dan berkata, Mes Warner, ada beberapa tamu di meja depan mencari Anda. Mereka bilang mereka keluargamu. Keluarga saya. Pearl mengangkat kepalanya untuk menatap kosong ke depan. Dalam sekejap, dia ingat Sam dan gengnya. Dia tahu bahwa begitu dia menjadi terkenal dan muncul di televisi, mereka pasti akan mencarinya, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Ya, Mes Warner, kata Suzanne, meninggalkan kantor. Sam dan yang lainnya dibawa ke ruang konferensi oleh Susan. Kemudian, dia membuat teh untuk mereka masing-masing sebelum berkata, tolong tunggu di sini, semuanya. Manajer umum kami akan segera datang. Setelah itu, dia pergi. Dengan itu, Sam dan yang lainnya dibiarkan menunggu di ruang konferensi. Namun, mereka tidak melihat Pearl masuk setelah menunggu lama. Mereka sedikit cemas, tetapi mereka tidak berani berlarian. Lagi pula, mereka semua adalah orang-orang dari kota kecil dan mereka belum pernah melihat banyak aspek masyarakat. 10 menit kemudian, Pearl tidak ada di sini. Setengah jam kemudian, Pearl tidak ada di sini. 1 jam kemudian, Pearl masih belum datang. Membanting. Billy tidak tahan lagi dan dia membanting tangannya ke meja konferensi. Pearl jelas tidak peduli dengan mereka. Sam, kamu langsung ke kantor kakakmu untuk menjemputnya. Dia pemberontak sekarang, ya. Petik 2. Ayah, mari kita tunggu saja. Mungkin Pearl sedang sibuk dengan hal-hal penting. Seorang manajer umum memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Lagi pula, kurasa aku tidak bisa menemukan di mana kantor kakak. Ini adalah bangunan yang sangat besar, jadi bagaimana jika saya tersesat? Aku bahkan tidak akan bisa menemukan jalan kembali. Apa yang lebih penting daripada melihat kita? Dia jelas tidak ingin melihat kita. Dia hanya memberi kita unjuk kekuatan. Kita tunggu saja, Mutiara pasti akan datang. Dia tidak bisa membuat kita tinggal di ruang konferensi ini selamanya. Ya, kita tunggu saja, Billy. Mungkin Perli sangat sibuk, kata Fuller juga. 1,5 jam kemudian. 2 jam kemudian. Pintu ke ruang konferensi akhirnya terbuka. Bab 286. Pintu ruang konferensi terbuka dan Pearl masuk dengan wajah serius. Mutiara, panggil Sam sambil tersenyum. Pearl mengabaikan Sam dan tidak menyapa siapapun. Kemudian, dia duduk langsung di kursi utama. Billy marah ketika dia melihat kekasaran Pearl. Selain meninggalkan mereka di sini begitu lama, dia bahkan tidak menyapa mereka ketika dia masuk. Dia terbiasa menghukum Pearl sejak dia masih kecil, jadi dia pikir Pearl masih sama seperti sebelumnya. Dia berpikir bahwa selama dia kehilangan kesabaran, dia akan takut padanya. Kamu bajingan, kamu sudah dewasa sekarang, ya. Anda meninggalkan kami untuk menderita di rumah dan Anda bahkan tidak mengirim uang ke rumah, namun Anda menikmati diri sendiri di sini. Apakah kamu ingin dipukuli lagi? Billy menegur. Sebagai ayah Pearl, dia berpikir bahwa dengan melahirkan Pearl, dia berhak mengendalikan segalanya tentang dia. Dia secara alami mendidih ketika dia melihat Pearl menikmati dirinya sendiri di sini sementara mereka menderita di rumah. Sudah kubilang aku tidak akan memberimu sepeser pun lagi. Saya telah melunasi hutang Anda untuk membesarkan saya. Selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak bisa makan dan membeli baju baru karena Anda mengambil semua uang saya. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Kata Mutiara tanpa ekspresi. Billy gemetar karena marah mendengar kata-kata Pearl. Kemudian, dia berdiri dan menunjuk Pearl untuk berkata, lunas. Apakah Anda pikir Anda bisa melunasinya? Kami melahirkan Anda, dan jika Anda ingin melunasinya, Anda juga harus mengembalikan hidup Anda kepada kami. Aku berharap kamu tidak melahirkanku saat itu.
Anak-anak lain dicintai oleh orang tuanya. Bagaimana dengan saya? Apalagi yang kamu lakukan untukku selain menyuruhku bekerja, memukul, dan memarahiku? Seharusnya aku mencekikmu saat aku melahirkanmu. Billy berkata dengan wajah merah. Saya pikir pikiran itu pasti muncul di kepala Anda saat saya lahir dan Anda melihat bahwa saya adalah seorang gadis. Namun, Anda tidak punya nyali untuk melakukannya. Adapun memberikan hidup saya kembali kepada Anda. Maaf, tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa orang tua memiliki hak untuk mengambil kembali kehidupan anak-anak mereka setelah melahirkan mereka. Saat saya melangkah ke dunia ini, hidup saya hanya milik saya. Kamu tidak berbakti. Billy sangat marah sehingga dia kesulitan mengatur napas. Dia hampir tidak bisa berdiri diam. Sayang, bernapas. Lee mendukung Billy dan berkata. Dia menatap Pearl yang masih tenang. Mutiara telah berubah. Mutiara telah benar-benar berubah. Dia bahkan tidak mengenal mereka lagi. Ayah, Pearl, bisakah kamu berhenti berkelahi dan mulai berbicara dengan baik satu sama lain? Sam menyarankan. Kemudian, dia berkata kepada Pearl, ayah hanya marah dan dia tidak punya tempat untuk curhat. Anda hanya harus membiarkan dia. Tahukah Anda kehidupan seperti apa yang kita jalani sekarang? Kami bahkan tidak bisa makan lagi. Juga, kita harus melakukan pekerjaan fisik setiap hari. Lihat kapalan di tanganku. Uang untuk datang ke sini juga disponsori oleh orang tua Minnie. Apa hubungannya denganku? Anda meminta ini. Berapa banyak uang yang telah saya kirim kembali ke rumah selama bertahun-tahun setelah berhemat dan menabung? Plus, biaya kuliah Anda setidaknya 600.000, bukan? Jumlah ini cukup bagi Anda untuk membeli 2 rumah di county. Kalau begitu, siapa yang bisa kamu salahkan sekarang karena kamu hidup seperti ini? Mutiara, ini semua salahku. Namun, saya telah berubah. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Cukup, saya tidak ingin mendengarkan Anda menangis tentang kesulitan Anda kepada saya. Saya tahu alasan mengapa Anda ada di sini. Anda di sini untuk uang, bukan? Saya memberitahu Anda sekarang, saya punya uang tetapi saya tidak akan memberi Anda sepeser pun. Jika Anda ingin uang, buatlah sendiri. Itu saja, aku sibuk jadi kembalilah ke tempat asalmu. Setelah Pearl mengatakan itu, dia bangkit untuk pergi. Mutiara, apakah kamu akan begitu kejam? Aku kejam. Pernahkah Anda memikirkan fakta bahwa saudara perempuan Anda kelaparan dan kedinginan saat Anda mempertaruhkan uang sekolah yang saya pinjamkan? Saya hanya makan 1 kali sehari. Aku hanya ingin kamu tumbuh menjadi lebih dewasa, tetapi pada akhirnya, apa yang terjadi? Apa pengembalian yang Anda berikan kepada saya? Petik 2. Sam tidak tahu bagaimana menjawab saat itu. Dia memang bajingan saat itu. Kamu bajingan. Anda telah tumbuh sekarang, Anda punya uang, dan Anda adalah bos besar. Apakah Anda pikir kami mempermalukan Anda, dan itulah mengapa Anda ingin meninggalkan kami? Biarkan saya memberitahu Anda, tidak mungkin. Anda ingin menyangkal kami, oke. Bukankah Anda memiliki ratusan juta sekarang? Beri kami 100 juta dan kami tidak akan mendatangi Anda lagi. Jika tidak, kami akan membuat keributan di perusahaan Anda. Saya ingin melihat apakah seorang manajer umum seperti Anda masih dapat terus bekerja di sini jika itu terjadi. Billy menunjuk Pearl saat dia meraung. Mutiara tidak berbicara. Tidak ada artinya untuk mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang yang paling dekat dengannya ini tidak akan pernah mengerti betapa dia menderita saat itu. Bab 287. Mereka hanya akan menelepon untuk meminta uang, dan mereka tidak pernah sekalipun bertanya bagaimana keadaannya. Tidak peduli seberapa besar dia menyerah untuk keluarga ini, dan tidak peduli seberapa mengerikan Sam, posisinya dalam keluarga akan tetap bermil-mil jauhnya dari Sam. Itu semua karena dia perempuan dan Sam laki-laki. Menurut pendapat Billy, anak perempuan perlu dinikahkan sementara anak laki-laki dapat meneruskan nama keluarga. Karena itu, dia bisa saja mengambil apapun yang dia inginkan darinya dan kemudian membiarkan Sam menyia-nyiakannya. Pearl segera mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Suzanne, datang ke ruang konferensi. Baiklah, Nona Warner. Suzanne, sekretaris manajer umum, mendorong pintu ruang konferensi. Miss Warner, apa yang bisa saya bantu? Bawa mereka keluar, dan jika mereka tidak mau bekerja sama, panggil beberapa penjaga keamanan untuk meminta bantuan. Jika mereka membuat keributan di perusahaan atau di depan perusahaan, segera hubungi polisi dan katakan mereka mengganggu operasi kami, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Tuntut saja mereka dan buat mereka tinggal beberapa hari di sel tahanan. Setelah Pearl mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan ruang konferensi bahkan tanpa melihat ke belakang. Apa? Sam tercengang. Billy tercengang. Lee tercengang. The Fuller juga tercengang. Bagaimana Mutiara bisa melakukan ini? Dia tidak melihat mereka sebagai keluarganya lagi. Minnie dan orang tuanya tidak mengalami rasa sakit Pearl, jadi mereka tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Bagi mereka, bahkan jika ada konflik besar, mereka tetap keluarga. Karena Pearl dimuat sekarang, dia pasti harus menjaga Sam dan orang tuanya. Dengan kekayaan Pearl saat ini, mereka bisa hidup seperti kelas atas di desa mereka jika dia bersedia mensponsori mereka sejumlah uang. Namun, ini di luar dugaan mereka.
Pearl tidak hanya menolak untuk mensponsori mereka, dia bahkan ingin menuntut mereka. Setelah ini, Billy dan keluarganya akhirnya menyadari bahwa Pearl telah berubah. Dia bukan orang yang sama yang bisa mereka tegur atau pukul sebelumnya. Sekarang, dia adalah General Manager Warner, dan dia sukses besar. Namun, mereka masih tidak bisa menerima ini. Awalnya merupakan suatu kehormatan dan hal yang baik bagi keluarga mereka bahwa putri mereka telah mencapai ini. Mereka bisa menaiki ekor mantelnya seperti yang dikatakan semua orang. Mereka telah bekerja keras selama setengah dari hidup mereka dan mereka dapat menikmati sisa hidup mereka bersama Pearl sekarang. Namun, mereka sendiri yang merusak peluang itu. Tentu saja, mereka mungkin tidak menyadari bahwa pemukulan, omelan, kebohongan, dan pengambilan tanpa henti telah menyebabkan Pearl menjadi begitu tidak berperasaan. Itu semua karena dia kelelahan secara emosional sehingga hatinya menjadi dingin. Bab 288. Billy dan yang lainnya pergi. Mereka harus pergi di bawah pencegahan beberapa pria besar di Departemen Keamanan. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dari kota kecil, dan mereka belum pernah melihat banyak aspek masyarakat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika Pearl memutuskan untuk pergi langsung dengan mereka. Mereka tidak berani membuat masalah di East League International. Penjaga keamanan tidak bisa dianggap enteng, dan ketika mereka melihat orang-orang besar, mereka semua ketakutan. Selain itu, jika keadaan meningkat, mereka bahkan mungkin dipaksa untuk tinggal di sel tahanan selama beberapa hari. Setelah 2 bulan pengalaman, Pearl sudah memiliki penghalang dari seorang wanita yang kuat. Mereka tidak berani bertaruh apakah Pearl benar-benar akan menuntut mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa pergi dengan putus asa. Sangat tidak mungkin bagi Billy dan istrinya, yang telah menjadi petani sepanjang hidup mereka, untuk melakukan sesuatu seperti melanggar hukum. Jika mereka tinggal di sel tahanan selama beberapa hari, mereka tidak akan dapat mengangkat kepala mereka di desa selama sisa hidup mereka, dan bahkan setelah mereka meninggal, mereka tidak akan mampu menghadapi leluhur Warner. Kali ini, mereka datang dengan gembira dan kembali dengan kekecewaan. Orang tua Minnie bahkan lebih marah. Mereka tidak hanya tidak mendapatkan manfaat apapun, tetapi mereka juga harus membayar biaya perjalanan. Pearl berdiri di dekat jendela kantornya. Dia sedikit bingung ketika dia melihat mereka pergi. Bukan karena dia tidak punya hati. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Setidaknya tidak sekarang. Dia telah tinggal bersama mereka selama bertahun-tahun dan dia mengenal keluarganya dengan baik. Jika dia menyerah hari ini, maka mereka akan terus meminta lebih, membentuk lingkaran tanpa akhir. Apalagi jumlahnya hanya akan terus bertambah besar. Ketika dia pertama kali mulai bekerja, dia akan mengirim $500 ke rumah setiap bulan. Kemudian, lambat laun mereka mulai meminta kenaikan karena berbagai alasan. Dari 1.000 menjadi 2.000, dan kemudian 5.000, 10.000, dan pada akhirnya, 20.000. Meski begitu, mereka masih belum puas dan ingin meminta lebih. Dalam hati mereka, putri mereka akan menikah cepat atau lambat, jadi sebelum dia menikah, semua uang yang dia hasilkan harus diserahkan kepada mereka. Kalau tidak, mereka tidak tahu bajingan mana yang akan mendapat manfaat darinya di masa depan. Ketika dia memikirkan hal ini, Pearl memikirkan David lagi. Dia bekerja keras hanya karena dia ingin lebih dekat dengan David. Namun, semakin dekat dia dengannya, semakin putus asa dia. Rasanya tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tidak mungkin mendapatkan dukungan dari keluarga David. Latar belakang keluarga David terlalu dalam, mereka hanya bisa menghabiskan ratusan miliar dolar dengan santai, dan jumlahnya masih terus bertambah. Dalam keluarga kaya tingkat atas, keluarganya pasti akan mengatur segalanya untuknya, bahkan pernikahan. David mungkin tidak bisa membuat keputusan sendiri. Namun, setelah bertemu David, siapa lagi yang bisa menarik minatnya? Jawabannya bukan siapa-siapa. Mungkin dia ditakdirkan untuk menjadi tua sendirian. Dia merasa sedikit kesal ketika memikirkan pertanyaan ini. Jangan memikirkannya untuk saat ini, kami akan mengambilnya selangkah demi selangkah. Adapun Sam dan yang lainnya. Jika orang tuanya terus bersikap seperti ini, dia hanya bisa menunggu sampai mereka menjadi sangat tua sehingga mereka tidak bisa bergerak dan memarahi orang sebelum dia kembali menemui mereka. Kemudian, dia akan menyewa 2 pengasuh untuk mereka dan akhirnya membiarkan mereka menikmati sisa hidup mereka. Adapun Sam, karena dia bisa mempertaruhkan uang yang dia berikan untuk biaya kuliah, siapa yang bisa memastikan bahwa uang itu tidak akan hilang kali ini juga? Itu bukan uang yang dia hasilkan sendiri dengan kerja keras, jadi dia tidak akan merasa sakit membuangnya. Jadi, dia akan menunggu sampai dia menikah dan sedikit dewasa sehingga dia bisa memahami kesulitan adiknya, dan kemudian dia akan melihat bagaimana dia bisa membantunya. Hari itu, terjadi gempa bumi di kalangan kelas atas ibu kota. Terutama di fraksi T. Zachary, salah satu dari 8 petarung hebat, mati mendadak. Bab 289. Siapa yang akan percaya? Zachary berada di level puncak kelas 1, jadi tubuhnya secara alami kuat. Terlebih lagi, seseorang dengan level ini akan diperiksa tubuhnya hampir setiap bulan dan dia tidak akan mati mendadak. Namun, keluarga Queen merilis berita itu sendiri.
Mereka bahkan secara acak mendapatkan salah satu anak haram Louis dari luar untuk menggantikan Zachary sebagai pewaris Queen. Tidak ada yang bisa percaya ini. Zakaria pasti sudah mati. Adapun bagaimana dia meninggal, semua orang masih belum jelas. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu sedikit tentang situasinya, tetapi itu pun mereka tidak tahu terlalu banyak. Namun, yang jelas bagi semua orang adalah bahwa dia pasti tidak mati karena penyakit mendadak seperti yang dikatakan keluarga Queen. Semakin banyak orang menjadi penasaran tentang penyebab kematian Zachary dan mulai bertanya-tanya, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan orang yang tahu sedikit tentang itu tidak berani berbicara secara terbuka. Bagaimanapun, pasukan yang terlibat terlalu menakutkan dan semua orang takut terlibat dalam masalah ini. Ibu kota. Klub tembok besar. Inti dari fraksi T semuanya bersatu. Kematian salah satu dari 8 petarung hebat bukanlah masalah kecil di dalam fraksi T. T-Men, bagaimana Zachary mati? Keluarga Queen bilang itu penyakit mendadak, tapi bagaimana mungkin? Kami bertanya-tanya dan tidak dapat menemukan alasannya. Mungkin level kami terlalu rendah, jadi bisakah Anda membantu kami menghilangkan keraguan kami? Tanya Heng, salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T. Ya, kita semua ingin tahu bagaimana Zachary meninggal. Kami semua dari fraksi T dan jelas ada sesuatu yang mencurigakan terjadi sejak Queen mengeluarkan bom asap ini. Kami dapat lebih memperhatikan masalah ini setelah kami memahaminya dengan lebih baik, kata salah satu dari 8 petarung hebat lainnya. Tolong hilangkan keraguan kami, T-Men. Tolong hilangkan keraguan kami, T-Men. Tolong hilangkan keraguan kami, T-Men. 8 petarung hebat lainnya juga berkata demikian. Stan menyesap tehnya dan berkata, Zachary memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan, dan dia terbunuh. Untuk siapa itu, saya tidak bisa mengatakannya. Keluarga Queen memadamkan bom asap ini karena mereka juga tidak bisa memprovokasi orang tersebut. Jika mereka terus mengejar ini, seluruh keluarga Queen akan dimusnahkan. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Stan. Meskipun mereka juga menduga bahwa Zachary mungkin meninggal karena pembunuhan, mereka masih sedikit terkejut ketika mendengarnya dari Stan. Karena keluarga Queen bahkan tidak berani melakukan apapun setelah kematian pewaris mereka, jelas bahwa identitas orang yang Zachary tersinggung kali ini sombong. Yang hadir, kecuali T-Men Stan, memiliki kekuatan keluarga yang mirip dengan Zachary. Bahkan jika mereka kuat, mereka tidak lebih kuat darinya. Dengan kata lain, jika mereka memprovokasi orang tersebut, mereka hanya akan berakhir seperti Zachary. Mereka akan mati sia-sia jika mereka kehilangan nyawa karena mengejar ini. Ini membuat mereka gugup. Lagi pula, itu terjadi di ibu kota. Jika salah satu dari mereka secara tidak sengaja menabrak orang di luar sana, itu akan menjadi akhir bagi mereka. Pada saat ini, semua orang memutuskan untuk tidak menonjolkan diri selama periode ini dan menghindari keluar jika memungkinkan. Bahkan jika mereka keluar, mereka tidak bisa sesombong sebelumnya. T-Men, kalau begitu kita seharusnya baik-baik saja, kan? Jangan khawatir, ini hanya perilaku pribadinya, dan itu tidak ada hubungannya dengan fraksi T kami, tetapi semua orang harus tetap rendah hati untuk saat ini karena orang itu masih di ibu kota. Anda mungkin akan bertemu dengannya suatu hari nanti tanpa Anda sadari. Hah, oh, baiklah, aku sudah memutuskan. Jangan mengajakku keluar untuk saat ini lagi. Saya ingin mengunci diri di kamar dan berlatih agar saya bisa lebih cepat masuk ke peringkat harimau, kata Heng serius. Saya mendukung gerakan itu. Saya mendukung gerakan itu. Saya mendukung gerakan itu. Kata 8 petarung hebat lainnya. Baiklah, jangan berkumpul untuk saat ini. Tetap di rumah dan latih seni bela diri Anda. Memalukan untuk tidak berada di peringkat harimau, kata Stan dengan tegas pada akhirnya. Pengangkatan 10 tahun akan segera tiba, dan dia tidak ingin orang-orang ini membuat kesalahan lagi. Bab 290. Howard sedang dalam perjalanan ke bandara. Dia telah menelepon kanselir Oliver dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunda studinya untuk pergi luar negeri. Tentu saja Oliver tidak setuju karena Howard adalah wajah dari Universitas South River dan dia juga ketua OSIS. Jika dia pergi, bukankah itu berarti South River University tidak bisa mempertahankan bakatnya? Sebagai rektor, Oliver pasti tidak akan menyetujui sesuatu yang akan merusak reputasi Universitas South River. Namun, Howard telah memutuskan untuk pergi dan tidak ada gunanya apapun yang dikatakan Oliver. Oliver bahkan mulai mengancam Howard, tetapi dia masih tidak bisa mengubah keputusan Howard untuk pergi. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain setuju. Namun, dia meminta Howard untuk segera kembali untuk menyelesaikan studinya. Meskipun Howard setuju, dia masih harus menunggu dan melihat sebelum memutuskan apakah dia akan kembali. Jika Zachary bisa mengalahkan David, dia mungkin bisa kembali dalam 2 hari. Jika Zachary tidak bisa mengalahkan David, maka dia tidak akan tahu kapan dia bisa kembali. Hidupnya lebih penting daripada studinya. Pada saat ini, dia menerima panggilan. Itu dari teman masa kecilnya, dan mereka berdua antek Zachary. Howie, Tuan Queen sudah mati. Zakaria sudah mati. Howard menggigil dan hampir menjatuhkan teleponnya. Aku mengerti. Kita akan bicara lain kali, kata Howard dan menutup telepon.
Zakaria meninggal. Itu pasti Daud. Sial, ini sangat menakutkan. Tidak, dia harus pergi secepat mungkin. Mungkin saja David sedang mencarinya. Bu, bisakah kamu mengemudi lebih cepat? Howard tergagap. Hai, ada apa denganmu? Anda tampak linglung sejak kemarin dan Anda bahkan tiba-tiba mengatakan ingin pergi ke luar negeri. Plus, Anda ingin pergi begitu cepat juga. Apa yang terjadi? Katakan padaku, tanya Mrs. Jackson. Howard memikirkannya dan memutuskan untuk memberitahu ibunya yang sebenarnya. Jika David memutuskan untuk mengejarnya, setidaknya mereka akan siap. Jadi, dia berkata, Bu, saya baru saja menerima kabar bahwa putra tertua dari keluarga Queen meninggal. Apakah Anda tahu bagaimana dia meninggal? Dia dibunuh. Juga, saya tahu pembunuhnya. Kami punya daging sapi karena Queen. Dia datang kepada saya kemarin, dan hari ini, saya mendapat kabar bahwa Tuan Queen sudah meninggal. Saya khawatir dia akan datang untuk menimbulkan masalah bagi saya jadi saya hanya bisa pergi ke luar negeri untuk bersembunyi darinya. Zachary, putra tertua dari keluarga Queen. Tanya Bu Jackson. Ya. Mrs. Jackson menginjak rem dan menghentikan mobil di sisi jalan. Apa kamu yakin? Saya yakin, jawab Howard serius. Bu Jackson mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Bruce, apakah sesuatu terjadi pada Queen? Nyonya Jackson bertanya setelah telepon tersambung. Kemudian, dia diam-diam mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Baiklah, aku mengerti. Kembali bekerja, saya akan mengirim putra kami ke bandara. Ya, kita akan bicara setelah aku kembali. Mrs. Jackson menutup telepon dan berkata serius kepada Howard. Ceritakan semua yang terjadi di antara kalian berdua.